Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita tentang ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu warisan atau ilmu faraid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tentang al-hajr, yaitu penghalang dari mendapatkan warisan. Baik itu penghalang secara keseluruhan dari mendapatkan warisan, tidak dapat sama sekali, atau penghalang dari dapatnya yang lebih banyak. Dan alhamdulillah sudah kita jelaskan dan kita sudah jawab beberapa contoh soal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bagi kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit faedah tentang istilah di dalam ilmu faraid, yaitu akh mubarak dan akh masy'um. Ada istilah di dalam ilmu faraid yang dikenal dengan saudara yang mendatangkan keberkahan. Artinya, keberadaan saudaralah yang menjadikan saudari itu mendapatkan warisan. Kemudian sebaliknya, ada juga yang disebut dengan saudara yang masy'um. Masy'um ini adalah saudara yang malang, yang membawa kesialan. Artinya, keberadaan saudara ini menjadikan saudarinya tidak mendapatkan warisan. Kalau saudaranya ini tidak ada, maka sang saudari mendapatkan warisan. Maka sisi mubarak dan masy'um, sisi berkah dan sisi sial di sini dilihat dari sisi bi'tibari jalbir irsi li ukhtihi aw sarfihi anha. Yaitu dilihat dari sisi dia mendatangkan warisan untuk saudarinya atau keberadaan dia menghalang saudarinya dari mendapatkan warisan. Contoh yang pertama adalah al-akh al-mubarak, yaitu saudara yang mendatangkan keberkahan. Artinya adalah huwa alladzi laulahu la saqatat ukhtuhu. Artinya adalah saudara yang mubarak ini, yang penuh kebaikan, penuh keberkahan, kalau bukan karena keberadaan dia, maka akan gugurlah saudarinya dari mendapatkan warisan. Sebagai contoh misalnya, ada orang meninggalkan bintain, meninggalkan 2 anak perempuan. 2 anak perempuan ini, dia mendapatkan 2/3. Kemudian, juga meninggalkan bintul ibn, cucu perempuan dari anak lelaki. Maka di sini, sebagaimana yang sudah kita bahas,
kalau anak perempuan itu satu orang, maka cucu perempuan dari anak lelaki akan mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Kalau 2 orang anak perempuan, maka 2/3 sudah diambil oleh mereka, maka cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, disinilah keberadaan saudara itu mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan bagi saudarinya. Maka ketika ada saudara dari cucu perempuan ini, maksudnya adalah cucu lelaki, yaitu ibnul ibni, maka 2 anak perempuan ini mengambil 2/3. Untuk cucu ini adalah sisa. Untuk cucu ini adalah sisa. Kemudian antara cucu ini dibagi bagi mereka, yaitu lidzakari mithlu hazzil unsayyain. Yaitu bagi lelaki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan. Artinya, walaula wujudu binil ibni lam ta'khudh bintul ibni syai'an. Kalau bukan karena keberadaan ibnul ibni, yaitu cucu perempuan, maka cucu lelaki, maka cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena bintai, 2 anak perempuan sudah menghabiskan 2/3. Untuk lebih jelasnya kita buatkan contoh. Ini contoh yang al-akh al-mubarak, yaitu saudara yang mendatangkan keberkahan. Ada orang meninggalkan jin. Kemudian meninggalkan bintul ibn. Nah, di sini anak perempuan, ini 2 anak perempuan, ini cucu perempuan. Maka untuk 2 anak perempuan adalah 2/3. Untuk cucu perempuan tidak dapat. Karena apa? Karena 2/3 sudah diambil oleh kedua anak perempuan. Seandainya anak perempuan 1 orang, maka cucu perempuan mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Sekarang 2/3 ini sudah habis, berarti ini dia tidak dapat. Dia tidak dapat. Inilah dia yang dikenal dengan al-akh al-mubarak sekarang. Kalau seandainya ada ibnul ibn di sini, ada cucu. Awalnya kalau tidak ada ini dia tidak dapat. Sekarang keberadaan cucu lelaki sangatlah membawa keberkahan bagi cucu perempuan. Maka di sini 2 anak perempuan mendapatkan 2/3. Sedangkan cucu perempuan dengan cucu laki keduanya dapat apa? Sisa. Dia mendapatkan sisa. Nah, di sini asal masalahnya dari apa? Asal masalahnya adalah dari 3. Nah. Karena dia sisa, cuma ada 1 angka, jadi asal masalah. 3 dibagi 3, 1. Kali 2, 2. Sama 1. Sisa berapa? Sisa 1. Nah, sisa ini sekarang dibagi untuk mereka. Yang perempuan mendapatkan 1 bagian, yang laki mendapatkan 2 bagian. Lidzakari mithlu hazzil unsayyain. Berarti dikali 3. 3 kali 3, 9. 2 kali 3, 6. 6, karena mereka berdua sama-sama 3. Sisa 3 untuk perempuan, dapat 1 untuk cucu laki dapat 2. Pasti di sini dia dapat. Inilah yang dikenal dengan al-akh al-mubarak, yaitu saudara yang mendatangkan keberkahan. Keberadaan saudara ini menjadikan saudari dapat. Maksudnya adalah cucu ini kan cucu, ibnul ibn, yaitu cucu lelaki dari anak lelaki. Kalau ini cucu perempuan dari anak lelaki. Keberadaan ini, saudara dari ini, dari cucu perempuan adalah keberkahan. Maka dia mendapatkan warisan. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah, yaitu dikenal dengan al-akh al-mas'um, yaitu saudara yang sial. Artinya, kalau saudaranya tidak ada, baru dia dapat. Keberadaan saudaralah yang menjadikan dia tidak dapat. Berarti,
Keberadaan saudara ini membawa kesialan. Itu secara ilmu faraid. Artinya adalah alladzi laulahu lawarisat ukhtuhu. Artinya, kalau tidak ada saudara, maka saudarinya akan dapat. Kebalikan dari al-mubarak. Kalau tidak ada saudara, ini tidak dapat. Keberadaan saudara dapat cucu perempuannya. Keberadaan saudaranya ini cucu lelaki. Keberadaan cucu lelaki menjadikan cucu perempuan dapat. Nah, yang ini kebalikannya. Keberadaan saudaranya menjadikan saudarinya tidak dapat. Seperti contoh misalnya ada orang meninggalkan zauj, ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab. Ada orang meninggalkan zauj, kemudian ukhtun, ulang lagi, syaqiqah ini artinya sin, itu kandung maksudnya. Kemudian ukhtun li'ab. Nah, di sini kita perhatikan. Ada orang meninggalkan suami, meninggalkan saudari kandung, meninggalkan saudari sebapak. Maka di sini suami mendapatkan setengah, saudari juga mendapatkan setengah, kemudian ini mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Kalau ada 2 saudari kandung, maka saudari sebapak tidak dapat. Karena dia cuma 1 orang, maka 1/6 ini menyempurnakan ini. Menyempurnakan supaya menjadi 2/3. Sekarang kita bagi. Ini 6, 2, 2. 2 dengan 2 sama. Ambil salah satu 2. 2 dengan 6 ini bisa dibagi 2. Karena bisa dibagi 2, ambil yang lebih besar. Berarti asal masalahnya 6. Kemudian 2 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 3. 6 bagi 6, 1. Dapat dia 1. Jadi awalnya ke 7. Jadi hartanya tidak dibagi 6, tapi dibagi 7. Nah, sekarang, kalau seandainya ada saudaranya sekarang. Siapakah saudara dari saudari sebapak? Ada li'ab. Nah, ada saudara sebapak. Saudara sebapak. Nih, kasus lain. Sekarang ada orang meninggalkan suami, saudari kandung, saudari sebapak, dan saudara sebapak. Karena ada saudara sebapak, maka sang saudari tidak dapat 1/6, tapi mereka mendapatkan sisa. Zauj mendapatkan setengah, karena tidak ada faul waris. Kemudian ukhtun syaqiqah mendapatkan setengah, karena dia sendiri di sini. Tidak lebih dari 1. Tidak ada syaqiq juga nggak ada. Kemudian tidak ada anak terus ke bawah, tidak ada bapak terus ke bawah. Iya, maka dia mendapatkan setengah. Kemudian ini mendapatkan sisa, karena ada lelaki, karena ada saudaranya. Berarti dia berpindah dari farad menuju asabah. Maka di sini asal masalahnya berapa? Kita cuma punya 2 angka, 2 dengan 2. Sama berarti. Ambil 2 saja. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Sudah habis. Sisanya berapa? Tidak ada sisa. Di sini dia tidak terhalang. Dapat dia sisa. Hanya saja tidak ada sisa. Keberadaan saudara ini menjadikan dia tidak dapat saudarinya. Inilah yang dikenal dengan apa? Al-akh al-mas'um. Yaitu saudari yang sial. Kalau ini apa namanya? Al-akh al-mubarak. Saudari yang mendatangkan keberkahan. Keberadaan dia menjadikan saudarinya dapat. Kalau ini sebalikannya, keberadaan dia menjadikan saudarinya tidak dapat. Nah, ini ada istilah tersendiri di dalam ilmu faraid yang dikenal dengan istilah al-akh al-mubarak dan juga istilah al-akh al-mas'um. Sekedar kaidah saja para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada istilah al-musyarrikah, awil mustarikah, awil mustarakah, awil yammiyah, awil hajariyah, awil himariyah, awil mimbariyah. Ini sama saja. Artinya, ada seorang yang meninggal. Dia meninggalkan suami,
meninggalkan ibu, meninggalkan saudari atau saudara seibu, lebih dari satu orang, dan meninggalkan saudara kandung. Dan meninggalkan saudara kandung. Di sini, di dalam pembagiannya adalah, kalau kita lihat antara yang kandung dengan yang seibu, maka lebih kuat yang kandung. Hanya saja di dalam kasus ini, yang kandung itu tidak dapat. Sehingga mereka memprotes, kenapa kami yang kandung ini tidak dapat? Sehingga keluarlah ucapan mereka dengan istilah, Ij'al abana hajaran fil yamin. Sekarang antara kami dengan saudari kami, maksudnya kami yang saudara kandung, dengan saudari kami yang saudari seibu, kenapa dia yang seibu dapat, kami yang kandung tidak dapat? Anggap saja sudah bapak kami itu adalah batu yang ada di lautan. Anggap saja bapak kami himar. Anggap saja bapak kami nggak ada. Sehingga dikenal dengan istilah al-hajariyah atau yamniyah atau mimbariyah, karena Umar memutuskan perkara ini ketika beliau berada di atas mimbar. Maka dalam pembagiannya ada dua mazhab di antara para ulama. Pertama, mazhab Imam Ahmad dan Abu Hanifah, bahwasanya untuk suami mendapatkan setengah, untuk ibu mendapatkan seperenam karena lebih dari satu saudara, untuk saudari seibu atau saudara seibu yang lebih dari satu mereka mendapatkan sisa, dan saudara kandung mendapatkan sepertiga untuk saudari seibu, dan saudari kandung mendapatkan sisa. Karena memang mereka yang berhak mendapatkan sisa. Itu lebih jelasnya kita jelaskan. Ada orang meninggalkan zauj, itu suami. Meninggalkan ibu atau nenek. Kemudian meninggalkan ikhwah li'um, saudari seibu. Banyak lebih dari satu saudari seibu. Kemudian meninggalkan al-asyiqah, yaitu meninggalkan saudara kandung. Di sini ada suami, ada ibu, ada saudari seibu atau saudara seibu, ada saudara kandung. Kalau kita lihat bagiannya, maka di sini suami mendapatkan setengah, karena tidak ada farul waris. Suami mendapatkan setengah, karena tidak ada farul waris. Ibu di sini dapat berapa? Ini banyak saudara. Ibu mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan 1/6 syaratnya. Yang pertama, kalau yang meninggal punya farul waris, atau ada lebih dari satu saudara, ini banyak saudara. Kemudian yang ini mendapatkan 1/3. Kenapa 1/3? Karena lebih dari satu. Ini dapat berapa? Ini dapat sisa. Karena mereka lelaki yang paling utama, saudara kandung. Nah sekarang kita punya angka 2, 6, 3. Kita lihat. Antara 2 dengan 6 bisa dibagi. 6 bisa dibagi 2. Sudah ambil ya 6. Antara 3 dengan 6 juga demikian. Yang besar bisa dibagi oleh yang kecil. Ambil yang lebih besar. Antara 3 dengan 2 lihat. Tinggal dikali. 2 kali 3, 6. Sama juga hasilnya. Berarti asal masalahnya adalah 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 3, 2. Sisanya mana? Tidak ada. Padahal mereka ini saudara kandung. Hanya saja tidak ada sisa. Sehingga keputusan Umar yang pertama adalah,
keputusan Amir Mu'minin, maka permasalahan ini dikenal dengan permasalahan mimbariyah karena Umar memutuskannya di atas mimbar. Begini sudah. Nah, maka pada kejadian yang setelahnya ada kasus yang sama yang seperti ini. Artinya kenapa saudara kandung yang lebih kuat posisinya kepada si mayit justru tidak dapat, saudara seibu dapat ya. Maka mereka yang saudara-saudara kandung ini protes dia kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, ij'al abana hajaran fil yam. Sudah anggap saja kami ini tidak punya bapak, bapak kami itu batu, atau bapak kami itu keledai. Kami tidak punya bapak, sehingga apa? Sehingga kami dengan ini sama saja, artinya sama-sama saudari seibu. Sama-sama saudari seibu. Sehingga yang kedua adalah diputuskan bahwanya 1/3 ini dibagi untuk semua saudara. Nah, ini namanya adalah al-musyarrakah. Yaitu permasalahan yang digabung antara saudara sebapak seibu dengan saudara kandung. Artinya mereka yang sampai kepada si mayit melalui 2 jalur, kok mereka tidak dapat. Maka diputuskan bahwasanya mereka berseteru atau bergabung membagi 1/3 dibagi di antara mereka. Itu dia kaidah sedikit kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini pendapat yang diambil oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Adapun yang pertama adalah pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah, itu sudah begini, sudah yang di atas ini. Kan namanya saja orang mendapatkan sisa. Yang namanya sisa itu kalau ada sisa ya dapat. Justru kalau banyak sisa dia dapat banyak. Sedikit sisa ya sedikit dia dapatkan. Tidak ada sisa tidak dapat. Seperti itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengambil pendapat yang kedua bahwasanya ini kan lebih kuat dari sisi kepada si mayit, ini kandung ini, melalui ibu dan bapak sampai kepada si mayit. Ini saudara kandungnya. Ini kenapa saudara si ibu lebih kuat, lebih dapat di sini daripada saudara kandung. Sehingga diputuskan mereka membagi 1/3 untuk semua, untuk keputusan kedua oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun keputusan pertama ini sesuai dengan dalil, yaitu al-fiqhul fara'id wa bi ahliha, wa ma baqiya fali aula rajulin, dan berikan fara'id bagian kepada yang berhak. Kemudian apa yang tersisa berikan kepada yang lebih utama. Dia yang lebih utama. Ternyata nggak ada sisa, ya sudah tidak dapat apa-apa. Itu dia saja kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faidah sedikit tentang yang ada di dalam ilmu faraid. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.